Sistem pemurnian monster, bab 126 sampai dengan 130. Bab 126 keren banget, bro. Di sisi lain, jika Siafukun tidak mengumpulkan begitu banyak harta karun langka dan berharga di tanah suci klan naga, dia tidak akan mampu memanggil begitu banyak binatang iblis tingkat 9, mengingat kepribadiannya. Lagi pula, memanggil binatang iblis tingkat 9 membutuhkan 100 poin pemurnian penuh. Dengan demikian, Siafukun menghabiskan seluruh 500 poin pemurniannya. Adapun 4 binatang iblis tingkat 9 yang digunakan untuk menjerat tetua kedua, Siafukun tidak mengizinkan mereka untuk melawan tetua kedua tanpa batas waktu. Lagi pula, monster iblis tingkat 9 yang dia sewa memiliki batas waktu, dan jika dia terus melawannya, dia benar-benar akan membuang poin pemurniannya. Setelah berhasil melarikan diri sepenuhnya, Siafukun mengambil kembali keempat binatang iblis tingkat 9. Klon tetua kedua terlibat dalam pertempuran sengit dengan 4 binatang iblis tingkat 9. Tetua kedua mengumpulkan energinya dan meraung. Tubuhnya tiba-tiba memancarkan cahaya keemasan, berubah menjadi sosok setinggi hampir 100 kaki. Tepat ketika dia hendak dengan sombong memamerkan kekuatannya melawan keempat binatang iblis tingkat 9, keempat binatang itu tiba-tiba lenyap dalam sekejap. Penatua kedua, tiba-tiba ia merasa seperti telah ditipu. Ziwei. Karena dia tidak tahu nama Siafukun, dia hanya bisa meneriakkan nama Ziwei. Di tanah suci klan naga, raungan tetua kedua menggema di seluruh langit. Tetua ketiga dan orang-orang lain yang berdiri di samping tetua kedua semuanya tampak benar-benar bingung. Apakah kamu tidak bersama kami? Ada apa? Karena Ziwei dan yang lainnya, termasuk binatang iblis tingkat 9 itu, semuanya telah menghilang, tetua kedua juga menarik klonnya ke dalam tubuhnya. Darah menetes dari sudut mulutnya. Tetua kedua menyeka mulutnya. Baru saja, aku menduga pencuri itu masih berada di kuil, jadi aku meninggalkan klon untuk mengamati secara diam-diam. Tanpa diduga, aku menemukan Ziwei dan pencuri itu. Terlebih lagi, kita semua salah sangka sebelumnya. Pencuri itu bukan anggota klan nagaku, melainkan manusia. Kekacauan di tanah suci juga merupakan ulah mereka berdua. Setelah mendengar perkataan tetua kedua, tetua ketiga, tetua keempat, tetua kelima, dan yang lainnya semuanya menjadi marah. Ini beneran manusia, sialan, metode apa yang digunakan manusia itu untuk menyamar sebagai salah satu nagaku? Apakah manusia mencoba memulai perang dengan ras naga saya? Mendengar suara-suara marah para tetua, tetua kedua mencibir dalam hati. Tuan-tuan, bukan hanya itu, tetapi yang terpenting, putri ketiga telah bersekongkol dengan manusia. Mereka berdua seharusnya masih berada di lembah naga. Mari kita tangkap mereka terlebih dahulu. Saudara laki-laki kedua benar. Sebelumnya, tetua ketiga dan yang lainnya mungkin ragu-ragu, tetapi sekarang Ziwei telah bersekongkol dengan musuh, itu adalah kesalahan besar. Apapun yang terjadi, mereka harus membawa Ziwei kembali terlebih dahulu. Di dalam tanah suci klan naga, tubuh naga yang tak terhitung jumlahnya melayang ke langit, menyebar dari segala arah menuju lembah naga. Di dalam lembah naga, Fei Yang dan Tetua Hong bersembunyi di dalam gua di pegunungan. Dalam beberapa hari terakhir, keduanya telah melihat banyak mayat manusia yang memasuki lembah naga bersama mereka. Untungnya, mereka cukup kuat dan cukup cerdas untuk menghindari ditemukan oleh para naga. Tuan Sekte Muda, apakah menurut Anda Yang Yao benar-benar menemukan sisa-sisa naga ilahi? Tetua Hong dan Fei Yang telah bersembunyi di dalam gua hampir sepanjang hari. Karena bosan, Tetua Hong mengajukan pertanyaan kepada Fei Yang. Sulit untuk mengatakannya, Fei Yang menggelengkan kepalanya, dan pada saat itulah dia melakukannya. Seluruh lembah naga bergetar. Apa yang telah terjadi? Fei Yang mengerutkan kening. Aku akan keluar dan memeriksanya. Tetua Hong melirik Fei Yang. Kau hanya ingin aku keluar dan memeriksa situasinya, kan? Apa maksudmu? Apa yang sedang terjadi? Tetua Hong kembali tak lama setelah pergi. Bagaimana kabarnya? Fei Yang mengajukan sebuah pertanyaan. Tuan muda, sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Tetua Hong tampak ketakutan. Insiden besar apa yang terjadi sehingga dapat dianggap sebagai insiden besar? Fei Yang agak bingung. Aku tidak tahu apa yang terjadi di lembah naga, tetapi seluruh ras naga telah mengamuk. Apa? Setelah mendengar kata-kata Tetua Hong, wajah Fei Yang berseri-seri gembira. Naga-naga itu mengamuk. Bukankah itu penjelasan yang terselubung? Apakah mereka berhasil mendapatkan mayat naga Yang Yao? Ayo pergi, kita tinggalkan lembah naga sekarang,
lalu tunggu Yang Yao di luar susunan teleportasi. Yang Yao yang seperti hantu ini benar-benar tidak mengecewakan ketua sekte muda ini. Setelah mendengar kata-kata Fei Yang, Tetua Hong sepertinya teringat sesuatu dan mengangguk dengan penuh semangat. Pada saat itulah, dua sosok melesat masuk ke dalam gua. Mereka masih mengobrol sambil melaju kencang. Tidak, maksudku, kau adalah seorang putri dari ras naga. Bagaimana mungkin kau bahkan tidak tahu cara meninggalkan lembah naga? Suara itu, Fei Yang dan Tetua Hong langsung terpikat setelah mendengar hal ini. Apa yang sedang terjadi? Mengapa ini terdengar begitu familiar? Tepat saat itu, suara lain terdengar dari samping. Apa yang bisa kulakukan? Sudah kukatakan, kakak tertua dan kakak keduaku tidak mengizinkanku meninggalkan lembah naga sebelumnya. Dan kemudian para tetua juga tidak mengizinkanku pergi, jadi aku tidak tahu bagaimana caranya meninggalkan lembah naga. Ngomong-ngomong soal dirimu, bagaimana kau bisa masuk? Apa kau tidak tahu cara keluar? Apa yang kau lakukan di sini? Suara itu mengandung sedikit rasa tidak puas, namun juga sedikit kesombongan. Pada saat itu, suara pertama yang berbicara berhenti sejenak, lalu berkata, "Baiklah, baiklah, mari kita bicarakan ini nanti. Ingat untuk memanggil Awan, kakak ipar, saat kau bertemu dengannya nanti. Dan juga, jangan beritahu siapapun bahwa kau telah melihatku telanjang, mengerti?" Aku tahu, aku tahu. Kupikir kau sangat cakap, tapi aku tidak menyangka kau takut pada wanita. Petik 2. Fei Yang dan Tetua Hong duduk di dalam gua, menyaksikan drama yang sedang berlangsung. Mengapa mereka menganggap percakapan ini begitu menarik? Perlahan-lahan, kedua sosok yang sedang berbicara itu muncul di hadapan Fei Yang dan Tetua Hong. Fei Yang dan Tetua Hong melihat Xia Fukun dan Ziwei tiba-tiba muncul. Fei Yang melambaikan tangan dengan canggung ke arah Xia Fukun. "Halo, Xia Fukun." Dia melirik ke sekeliling gua. Apa yang terjadi? Dia ingat ini adalah gua tempat Ye Qingwan bersembunyi. Kenapa Ye Qingwan pergi, dan Fei Yang serta Tetua Hong ada di sini? Permisi, sepertinya saya salah masuk gua. Xia Fukun tertawa canggung dan bersiap menarik Ziwei pergi. Namun, apakah Fei Yang dan Tetua Hong benar-benar akan membiarkan mereka berdua pergi? Yang Yao, itu tidak adil. Kau tidak bisa hanya menyimpan mayat naga itu untuk dirimu sendiri lalu pergi begitu saja, kan? Bukankah seharusnya itu dibagi untuk semua orang yang melihatnya? Fei Yang menghalangi jalan Xia Fukun. Apa maksudmu, setiap orang yang melihatnya mendapat bagian? Apa-apaan, setiap orang yang melihatnya mendapat bagian? Apa kau mengenalku? Xia Fukun langsung terpikat. Lalu siapa yang memberitahumu bahwa aku berhasil mendapatkan sisa-sisa tubuh naga itu? Xia Fukun bertanya dengan bingung. Fei Yang sedikit bingung setelah mengabaikan pernyataan Xia Fukun. Sebelumnya, tidak, jika kau tidak mendapatkan sisa-sisa naga itu, mengapa naga-naga itu begitu marah? Mendengar ucapan Fei Yang, Xia Fukun mencibir dan meraih tangan Ziwei. Lihat ini putri ketiga dari klan naga. Karena aku menculiknya, klan naga sangat marah. Mereka telah mengerahkan seluruh pasukan mereka untuk menangkapku. Setelah mendengar kata-kata Xia Fukun, Fei Yang dan Tetua Hong sama-sama terdiam. Mengapa versi cerita ini berbeda dari yang saya harapkan? Setelah berpikir sejenak, Fei Yang mengacungkan jempol kepada Xia Fukun. Keren banget, bro. Kita semua datang ke lembah naga untuk mencari sisa-sisa naga suci, dan kau di sini untuk mencari gadis-gadis. Bab 127. Apakah dia? Haha, kakak Fei Yang, apa yang kau katakan? Xia Fukun merasa sedikit malu. Jadi maksudmu, alih-alih mendapatkan sisa-sisa naga, kau malah menculik seorang putri naga. Fei Yang terdiam. Siapa sebenarnya kontestan, Yang Yao, ini? Ya, kurang lebih seperti itulah intinya. Xia Fukun mengangguk. Kalau begitu, kau bisa pergi. Kita pura-pura saja kita tidak pernah bertemu denganmu. Fei Yang melambaikan tangannya ke arah Xia Fukun, bercanda. Xia Fukun sekarang adalah musuh seluruh klan naga. Bahkan jika dia adalah ketua sekte muda dari sekte 9 Neter, akankah dia membantu Xia Fukun melawan seluruh klan naga? Dia tidak memiliki hubungan apapun dengan Xia Fukun, dan mereka bahkan bukan teman. Tidak, kakak Fei Yang, ini takdir yang mempertemukan kita. Bukankah kau pernah bilang ingin berlatih tanding denganku? Bagaimana kalau begini, kau bawa kami pergi dari lembah naga, dan aku akan berlatih tanding denganmu, oke? Xia Fukun awalnya berniat membawa Ziwei pergi,
tetapi kemudian dia tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak punya cara untuk meninggalkan lembah naga. Karena Fei Yang adalah pemimpin sekte muda dari sekte 9 Neter, dia pasti tahu cara meninggalkan lembah naga. Karena kita sudah bertemu, mari kita pergi bersama, ya. Setelah mendengar perkataan Xia Fukun, ekspresi Fei Yang langsung berubah. Tidak, pemimpin sekte muda ini tiba-tiba tidak ingin berlatih tanding lagi denganmu. Sebaiknya kau bawa gadis naga kecilmu dan pergi dengan cepat. Ingat, jangan sebutkan kau mengenalku. Xia Fukun, kamu beneran sekejam itu, bro. Sepertinya sudah saatnya memberikan beberapa keuntungan kepada Fei Yang. Memikirkan hal ini, Xia Fukun menekan rasa sakit hatinya dan memanggil salah satu binatang iblis tingkat 9 yang telah ia panggil sebelumnya. Tuan muda Fei Yang, lihat apa ini. Fei Yang melihat ke arah yang ditunjuk Xia Fukun dan melihat seekor babi putih kecil mengepakkan sayapnya di udara dengan lingkaran cahaya di atas kepalanya. Ini, Fei Yang tercengang. Babi yang menggemaskan, pasti rasanya enak sekali jika dipanggang sebagai babi muda. Melihat air liur menetes dari mulut Fei Yang, Xia Fukun. Kenapa makan babi? Babi itu lucu sekali. Ini adalah babi malaikat yang baru saja kutemukan di tanah suci klan naga. Ini adalah binatang iblis tingkat 9. Aku mencoba untuk menjalin hubungan dengan inangnya, tetapi tampaknya mustahil. Namun, aku yakin bahwa ia memiliki temperamen yang sangat jinak dan dapat digunakan sebagai hewan peliharaan. Ketika Xia Fukun sampai pada titik ini, dia benar-benar ingin menambahkan kepada Fei Yang, dia sangat cocok sebagai hewan peliharaan, tetapi tidak sebagai makanan. Setelah mendengar ucapan Xia Fukun, Fei Yang menjilat bibirnya. Jadi, kau akan memberikan babi malaikat ini kepadaku, begitu? Benar, asalkan kakak Fei Yang bisa memimpin kita keluar dari lembah naga. Di bawah kendali Xia Fukun, babi malaikat itu terbang ke bahu Fei Yang dengan sedikit enggan. Babi malaikat ini benar-benar menggemaskan, dan Fei Yang sangat gembira. Yang benar-benar menarik perhatiannya, adalah jika dia membawa babi malaikat ini bersamanya, dia pasti akan menemukan banyak penggemar kecil di seluruh benua 9 Neter. Dia meraih segenggam benda mirip ekor babi di bawah pantat babi malaikat itu, dan babi malaikat itu langsung menggigit tangan Fei Yang dengan keras. Fei Yang, bukankah tadi kamu bilang hewan itu sangat jinak? Xia Fukun terbatuk, dia baru saja merasakan emosi negatif yang berasal dari Angel Piggy. Saudara Fei Yang, kau baru saja, sepertinya kau menangkap adik kecilnya. Fei Yang, gua itu hening sejenak. Ziwei, yang selama ini diam, tiba-tiba berbicara. Xia Fukun, aku sangat menyukai babi malaikat itu. Bisakah kau tidak memberikannya kepadanya, tetapi memberikannya kepadaku saja? Setelah Ziwei mengatakan hal itu, seluruh gua kembali hening. Fei Yang menatap Xia Fukun selama 3 detik, lalu berkata, jadi, namamu Xia Fukun, bukan Yang Yao. Tetua Hong menatap Xia Fukun dengan mata terbelalak saat itu. Xia Fukun, dia menatap Ziwei dengan sedikit rasa kesal. Dia tidak menyangka Ziwei akan memberinya bantuan luar biasa seperti itu. Lagi pula, babi malaikat yang dipanggilnya itu punya batas waktu. Awalnya dia hanya ingin Fei Yang membawanya pergi dari lembah naga untuk mengelabui pihak lain, karena begitu mereka meninggalkan lembah naga, mereka akan berada di jalan yang sama sekali berbeda. Dia segera mengirim pesan telepati kepada Ziwei. Jangan berkata apa-apa dulu, aku akan memanggil malaikat babi untukmu sebentar lagi. Barulah setelah mendengar kata-kata Xia Fukun, Ziwei mengangguk puas. Kau belum menjawab pertanyaanku, Xia Fukun. Fei Yang merasa sangat buruk, dia merasa telah ditipu. Dia selalu mengira nama Xia Fukun adalah Yang Yao, dan tidak pernah menyangka bahwa wanita itu telah mempermainkan perasaannya. Yah, semua orang di dunia bela diri punya nama samaran, kan? Nama samaranku di dunia bela diri adalah Yang Yao, hehehe. Setelah Xia Fukun selesai berbicara, dia tidak tahu harus berkata apa selanjutnya. Dia merasa hanya orang bodoh yang akan mempercayai apa yang telah dia katakan. Tetapi, tanpa diduga, Fei Yang mengangguk. Baguslah, saya juga menggunakan nama samaran saat berada di luar. Petik 2 tanda tanya petik 2. Xia Fukun melirik Fei Yang. Apakah semua orang di benua 9 Neter sehebat ini? Apakah mereka percaya semua yang dikatakan kepada mereka? Saudara Fei Yang, apa nama samaranmu saat berada di tempat umum? Safka bertanya dengan rasa ingin tahu. Fei Yang, Xia Fukun, hehehe,
Nama aliasmu keren banget. Apakah itu hanya perbedaan antara aksara Tionghoa tradisional dan sederhana? Melihat Xia Fukun tampak pusing, Fei Yang menjelaskan. Sebagian besar orang di benua 9 neter tidak mengenali aksara Tionghoa tradisional, jadi aksara tersebut dapat digunakan sebagai nama samaran saya. Hehe, oke, kau adalah ketua sekte muda dari sekte 9 neter, kau benar tentang semuanya. Xia Fukun mengganti topik pembicaraan. Saudara Fei Yang, haruskah kita bersiap meninggalkan lembah naga? Jika tidak, naga-naga perkasa itu akan segera datang mengetuk pintu kita. Fei Yang mengangguk, dan hendak pergi bersama Xia Fukun ketika dia mendengar Xia Fukun berkata. Tunggu sebentar, pacarku sepertinya ada di gua sebelah. Aku akan mencarinya dulu, lalu kita akan pergi bersama. Ayo cepat, Fei Yang mengerutkan kening. Kau benar-benar pembuat onar. Xia Fukun tersenyum cemberut. Mereka dengan cepat menemukan Ye Qingwan di gua tetangga. Dia bilang dia entah bagaimana masuk ke gua yang salah. Ternyata ada 2 gua yang terhubung di gunung ini. Ketika Ye Qingwan melihat Xia Fukun kembali, dia tidak mengatakan apapun, tetapi menatapnya dengan sedikit kesal. Lagi pula, Xia Fukun telah mengatakan kepadanya bahwa dia akan memeriksa situasi, tetapi pemeriksaan itu akhirnya memakan waktu beberapa hari. Xia Fukun menjelaskan kepada Ye Qingwan bahwa mereka telah mendapatkan barang-barang tersebut dan sudah waktunya untuk meninggalkan lembah naga. Meskipun ia memiliki beberapa keluhan, Ye Qingwan tetap merasa senang untuk Xia Fukun ketika mendengar bahwa ia telah menyelesaikan pekerjaannya. Segera, Xia Fukun membawa Ye Qingwan ke gua tempat Fei Yang berada. Saat melihat Ziwei muncul di hadapannya, Ye Qingwan merasakan permusuhan yang aneh. Xia Fukun, siapakah dia? Bab 128 Saya punya ide. Ini, mendengar pertanyaan Ye Qingwan, Xia Fukun langsung merasa malu. Bagaimana dia memperkenalkan Ziwei? Fei Yang dan Tetua Hong memperhatikan ketiganya dengan ekspresi geli. Pada saat itu, Ziwei melangkah maju dan berkata kepada Ye Qingwan sambil tersenyum. Kakaknya pasti Ye Qingwan, kan? Dia cantik sekali. Setelah mendengar kata-kata Ziwei, Xia Fukun langsung terpikat. Ini terasa seperti drama sejarah. Dan kau adalah monster berusia lebih dari 1000 tahun, namun kau memanggil Ye Qingwan, saudari. Itu tidak pantas, Ziwei. Benar saja, setelah mendengar kata-kata Ziwei, Ye Qingwan memiliki firasat yang kuat. Dia merasa bahwa gadis naga yang tampak pemalu di hadapannya ini akan menjadi ancaman besar baginya di masa depan. Hehe, adik perempuanmu juga sangat cantik. Begitu mendengar kata-kata Ye Qingwan, Xia Fukun sudah bisa merasakan punggungnya basah kuyup. Pada saat itulah Xia Fukun berbicara. Baiklah, Awan, aku belum memperkenalkanmu. Ini adalah putri ketiga dari klan naga. Karena dia ditahan di lembah naga, dia ingin keluar dan melihat dunia luar. Aku berhasil melarikan diri 2 hari terakhir ini berkat bantuannya. Jangan bicarakan ini sekarang dan tinggalkan lembah naga secepat mungkin. Tokoh-tokoh berpengaruh di seluruh klan naga sedang mencari kita. Setelah mendengar perkataan Xia Fukun, Ye Qingwan, yang selalu bersikap rasional, mendengus dingin. Bukankah itu karena kau menculik putri ketiga milik orang lain? Setelah mendengar kata-kata Ye Qingwan, Xia Fukun terdiam. Wanita memang makhluk yang sangat aneh. Untungnya, saat itu, Fei Yang juga mengerutkan kening. Naga-naga perkasa itu sudah dalam perjalanan. Tidak ada waktu untuk menjelaskan. Masuk ke dalam mobil, Xia Fukun. Kelompok itu mengikuti Fei Yang dan Tetua Hong dari belakang, dan segera terbang menuju susunan teleportasi di lembah naga. Di dalam lembah naga, tetua kedua dan yang lainnya dapat merasakan aura Ziwei secara samar-samar, tetapi karena jaraknya, mereka tidak dapat merasakannya dengan jelas. Kakak kedua, lembah naga seluas benua antar kota. Menemukan Ziwei dan pencuri itu tidak akan mudah. Tetua ketiga dan kelompoknya menggeledah setiap jengkal tanah, bahkan tidak melewatkan sehelai rumput pun, tetapi mereka tetap tidak dapat menemukan Xia Fukun dan para sahabatnya, yang membuat mereka mengerutkan kening. Pencuri itu bukan dari klan naga. Kurasa meskipun dia membawa Ziwei bersamanya, dia tetap akan meninggalkan lembah naga. Mari kita langsung menuju susunan teleportasi antara lembah naga dan dunia luar. Tetua kedua merenung sejenak lalu berbicara. Kenapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Tetua ketiga dan kelompoknya menatap tetua kedua dengan sedikit terdiam. Jika mereka sudah melakukan ini sebelumnya, mengapa mereka masih mencari di lembah naga?
Bukankah itu membuang-buang waktu? Tak lama kemudian, Xia Fukun dan kelompok Fei yang tiba di susunan teleportasi yang menghubungkan lembah naga dengan dunia luar. Karena naga maupun manusia jarang memasuki dunia satu sama lain, tidak ada naga perkasa yang menjaga tempat ini. Ketika kelompok itu tiba, mereka menghela napas lega melihat bahwa alat teleportasi masih berfungsi dengan baik. Qingwan, kamu dan Ziwei adalah perempuan, jadi perempuan boleh masuk duluan. Silakan masuk duluan. Xia Fukun mendorong Ye Qingwan dan Ziwei ke dalam susunan teleportasi. Terus Anda, Ye Qingwan sedikit khawatir. Tidak apa-apa, kami akan segera masuk. Begitu Xia Fukun selesai berbicara, Fei Yang, yang berdiri di samping, menjadi tidak senang. Xia Fukun, ada yang salah dengan ucapanmu. Aku, pemimpin sekte muda, jelas-jelas membawamu ke sini, jadi mengapa kau membiarkan mereka pergi duluan? Berhenti bicara omong kosong, Tuan Muda Fei Yang, Anda seharusnya bersikap sopan. Sopan santun macam apa yang kamu miliki? Fei Yang terdiam sejenak. Bukan apa-apa, bukan apa-apa. Xia Fukun menjawab dengan kesal. Namun, susunan teleportasi antara lembah naga dan dunia luar berbeda dari susunan teleportasi yang pernah dilihat Xia Fukun sebelumnya. Ini bukan sesuatu yang bisa langsung diteleportasikan begitu masuk. Diperlukan suntikan energi ke dalamnya, seperti yang dilakukan para anggota berpangkat tinggi dari asosiasi tentara bayaran ketika mereka masuk sebelumnya, untuk mengaktifkan susunan teleportasi tersebut. Meskipun agak tidak puas dengan tindakan Xia Fukun, Fei Yang tahu bahwa waktu sangat penting. Jadi dia bertukar pandang dengan Tetua Hongdan, bersama dengan Xia Fukun, menyalurkan kekuatan ke dalam susunan teleportasi untuk mengirim Ye Qingwan dan Ziwei keluar terlebih dahulu. Ketiganya baru saja akan memasuki susunan teleportasi. Tiba-tiba, bunga-bunga, tanaman, dan pepohonan di sekitarnya terhempas oleh angin kencang, menghasilkan suara "wosh" yang keras, dan seluruh langit diselimuti warna gelap. Oh tidak, naga-naga itu datang. Fei yang menarik napas dalam-dalam. Dia tidak mempertimbangkan mengapa naga-naga perkasa itu tiba begitu cepat. Tetua Hong, yang berdiri di samping, menarik napas. Tuan Muda Sekte, saya bertanya-tanya mengapa kita tidak berteleportasi bersama putri ketiga klan naga barusan. Setelah mendengar kata-kata Tetua Hong, Xia Fukun dan Fei yang saling bertukar pandang. Ya, kenapa kita tidak pergi kencan bersama? Fei yang mengajukan pertanyaan kepada Xia Fukun, dengan sedikit bingung. Xia Fukun juga berada dalam posisi yang canggung. Aku tidak mengerti misteri dari rangkaian teleportasi ini. Bagaimana aku bisa tahu bahwa mereka yang mengaktifkannya dapat diteleportasi bersama-sama? Mendengar penjelasan Xia Fukun, Fei yang terdiam. Bukankah ini sama saja dengan menyabotase rekan satu timmu? Itu juga terjadi pada waktu ini. Satu demi satu, sosok-sosok muncul di atas kepala semua orang. Pencuri, kami telah menangkapmu. Melihat kelompok tetua kedua yang sudah dikenalnya, ekspresi Xia Fukun agak aneh. Dia berhasil lolos tanpa cedera dari tetua kedua sebelumnya karena tetua kedua menggunakan avatar. Sekarang, tetua kedua tidak hanya datang secara langsung, tetapi, dia juga ditemani oleh tetua ketiga, tetua keempat, tetua kelima, dan sekelompok anggota kuat dari klan naga. Sekalipun dia menukarkan semua poin pemurniannya untuk binatang iblis tingkat 9 saat ini, kemungkinan besar tetap akan sulit. Saudara Fei Yang, apakah Anda punya ide bagus? Xia Fukun menaruh harapannya pada Fei Yang. Fei yang menarik napas dalam-dalam. Jika dia bisa, dia lebih memilih untuk tidak pernah bertemu Xia Fukun. Namun, ia juga merasa bahwa Xia Fukun, seorang ahli bela diri di alam kekuatan ilahi, tidak mungkin mampu menghadapi begitu banyak naga yang kuat. Jadi, ia menggertakkan giginya dan melangkah maju. Para tetua naga yang terhormat, mohon dengarkan saya. Saya Fei Yang, Ketua Sekte Muda dari Sekte 9 Neter. Saya mohon kepada para senior untuk menghormati Sekte 9 Neter dan izinkan kami bertiga pergi. Setelah mendengar kata-kata Fei Yang, para ahli klan naga memang terkejut. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Sekte 9 Neter juga akan memasuki lembah naga kali ini. Perlu dicatat bahwa pengaruh Sekte 9 Neter di dunia luar tidak jauh berbeda dengan pengaruh klan naga. Lagi pula, itu adalah salah satu kekuatan terbesar di antara umat manusia. Tetapi, lalu kenapa kalau kau berasal dari Sekte 9 Neter? Apa itu berarti kau pikir kau bisa menyentuh klan nagaku? Tetua kedua mendengus dingin.
Sekalipun semua ahli dari Sekte Sembilan Netermu hadir di sini hari ini, kau tidak akan membiarkan bajingan itu pergi hidup-hidup. Pergi, tetua kedua berteriak marah, dan Fei yang merasakan tekanan luar biasa menyapu dirinya. Dia terpaksa mundur beberapa langkah dan memuntahkan seteguk darah. Saudara Fei Yang, apakah kau baik-baik saja? Xia Fukun dengan cepat melangkah maju untuk membantu Fei Yang. Negosiasi gagal, Fei Yang menatap Xia Fukun dengan rumit. Jadi begitu, Xia Fukun mengangguk. Aku punya ide. Fei Yang menatap Xia Fukun dan berkata dengan serius. Bab 129 Garis Keturunan Naga Emas Bercakar 5. Tidak, Saudara Fei Yang, aku sebenarnya tidak ingin mendengar idemu. Melihat semangat yang terpancar dari mata Fei Yang, Xia Fukun segera angkat bicara. Setelah mendengar perkataan Xia Fukun, Fei Yang merangkul bahu Xia Fukun. Saudara laki-laki, dengarkan aku, Xia Fukun, itu benar, seperti yang baru saja dikatakan oleh tetua klan naga, selama kau tetap tinggal, kita semua bisa pergi tanpa terluka. Kau lihat, pada saat genting ini, bukankah seharusnya kau menunjukkan kesediaan untuk mengorbankan diri demi kebaikan bersama? Mata Fei yang berbinar-binar penuh kegembiraan saat berbicara dengan Xia Fukun. Xia Fukun, apa yang kamu katakan sangat masuk akal, tapi aku tidak akan melakukannya. Saudara Fei Yang, apa yang terjadi dengan janji kita untuk berbagi suka dan duka? Xia Fukun mengerutkan kening dan mengajukan pertanyaan. Kami hanya orang yang lewat. Fei Yang segera memutuskan hubungan dengan Xia Fukun. Xia Fukun menarik napas dalam-dalam. Dia menyadari bahwa Fei Yang bukan lagi orang yang bisa diandalkan. Karena kita tidak bisa mengandalkan Fei Yang, kita hanya bisa mengandalkan sistem pemurnian iblis. Dengan pemikiran ini, Xia Fukun mulai memanggil sistem pemurnian iblis dalam pikirannya. Tapi pria ini sekarang sedang marah, dan dia mengabaikan Xia Fukun. Tak berdaya, Xia Fukun hanya bisa tersenyum kecut dan berkata, "Ayah sistem pemurnian iblis, sistem, tolong saya." Mendengar tingkah laku Xia Fukun yang tak tahu malu, sistem pemurnian iblis terbatuk, akhirnya tak mampu menahan diri lagi. "Apa yang kamu lakukan dengan kulit ular itu?" Sistem pemurnian iblis mengajukan pertanyaan kepada Xia Fukun. "Tolong, apa yang kau lakukan dengan kulit ular itu? Tidakkah kau lihat aku dalam masalah besar?" Xia Fukun terdiam. Sederhana saja, biarkan naga-naga itu menangkapnya, dan semuanya akan berakhir. Sistem pemurnian iblis menjawab dengan tenang. Apakah kamu ingin mencari pemilik baru? Xia Fukun mencibir dan mengajukan pertanyaan. Itulah yang juga kupikirkan. Sistem pemurnian iblis merasa bingung, mengapa Xia Fukun tiba-tiba begitu pintar. "Tidak, mulai sekarang aku akan mendengarkanmu, oke? Tolong hargai aku dan bantu aku." Xia Fukun berkata dengan sedikit nada tak berdaya. Melihat permohonan dan rayuan Xia Fukun, sistem pemurnian iblis menghela napas tak berdaya. "Mengapa tuan rumah tahun ini begitu sulit dikelola? Bukankah kau telah menggunakan poin pemurnian untuk menukarkan garis keturunan naga emas bercakar 5? Sekarang kekuatan garis keturunan di tubuhmu sudah mengandung garis keturunan naga emas bercakar 5. Kau hanya perlu mempersembahkan kekuatan garis keturunan itu, dan hantu naga emas bercakar 5 akan muncul. Ketika naga-naga ini melihat bahwa kau adalah keturunan naga emas bercakar 5, mereka tidak hanya tidak akan membunuhmu, tetapi juga akan memperlakukanmu dengan penuh hormat." Xia Fukun terkejut ketika mendengar apa yang dikatakan sistem pemurnian iblis. Jadi setelah sekian lama, aku benar-benar pewaris garis keturunan naga emas bercakar 5. Sesederhana itu. Sistem pemurnian iblis memutar matanya ke arah Xia Fukun dan berkata, "Lalu bagaimana kita dapat memanfaatkan kekuatan garis keturunan kita?" Sistem pemurnian iblis diam-diam mengurangi 100 poin pemurnian dari Xia Fukun. Sistem pemurnian iblis memberitahu Xia Fukun metode mengorbankan kekuatan garis keturunan. Pada waktu itu juga, Fei yang mengerutkan kening. Xia Fukun terdiam selama beberapa detik. Naga-naga itu juga memperhatikan mereka dengan geli, jelas tidak terburu-buru untuk membunuh mereka. Mereka ingin menyiksa mereka habis-habisan. "Apakah tidak apa-apa, kakak Xia Fukun? Jika tidak, katakan saja." Fei yang mendorong Xia Fukun. Itu juga terjadi pada waktu ini. Fei yang tiba-tiba menyadari bahwa pupil mata Xia Fukun telah berubah menjadi emas. "Apa-apaan?" Fei yang seketika memperlebar jarak antara dirinya dan Xia Fukun. Dia hanya tahu bahwa konjungtivitis itu menular,
dia tidak tahu apa itu penyakit mata emas. Dan penyakit itu hanya meminta Anda untuk mengorbankan diri sendiri. Mengapa Anda bereaksi begitu keras? Di bawah tatapan waspada Fei Yang, Xia Fukun mengangkat kepalanya, mengepalkan tinjunya, dan menurunkannya secara vertikal. Pembuluh darah di dahinya menonjol. Mengaum, hal itu disertai dengan raungan yang sangat besar. Seluruh lembah naga mulai bergetar. Ini, naga-naga itu tercengang. Mengapa aura Xia Fukun tiba-tiba berubah? Bukankah seharusnya dia hanya manusia biasa? Bagaimana dia bisa menjadi begitu familiar, dan, sepertinya aura ini benar-benar melampaui aura mereka. Semburan cahaya keemasan melesat ke langit, berasal dari tubuh Xia Fukun. Bentuknya menyerupai pilar cahaya keemasan. Sinar cahaya itu melesat lurus ke langit. Seluruh langit diwarnai dengan warna keemasan yang berkilauan. Sementara itu, naga-naga yang terbang tinggi di langit merasa seolah-olah garis keturunan mereka sedang ditekan. Naga-naga yang sedikit lebih lemah jatuh langsung dari langit, tergeletak di tanah, tidak mampu bergerak. Bahkan tetua kedua dan yang lainnya pun sedikit gemetar. Kakak kedua, apa yang terjadi? Tetua ketiga dan yang lainnya, dengan bingung, melirik tetua kedua dengan penuh pertanyaan. Bagaimana aku bisa tahu? Mari kita tunggu dan lihat. Tetua kedua juga sedikit bingung. Aura ini, dia merasa seperti pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Sepertinya itu terjadi 1000 tahun yang lalu. Aura dari naga emas bercakar 5 misterius yang tiba-tiba muncul dan membawa pergi Raja Naga Lama mereka persis sama dengan aura Xia Fukun saat ini. Mengaum, raungan Xia Fukun tidak berhenti. Saat itu, pola naga emas samar telah muncul di lengannya. Rambutnya yang semula hitam pekat juga telah diwarnai emas. Cahaya keemasan di matanya menjadi semakin menyilaukan pada saat ini. Tubuh pesawat itu perlahan-lahan terbang ke udara. Saat Xia Fukun sedikit mengangkat kepalanya, tetua kedua klan naga dan rombongannya langsung merasakan garis keturunan mereka ditekan. Mereka menundukkan kepala, tidak berani menatap Xia Fukun. Naga emas bercakar 5, ini benar-benar garis keturunan naga emas bercakar 5. Meskipun tetua kedua menundukkan kepalanya, bibirnya sedikit terbuka, dan dia mulai bergumam dengan sangat ketakutan. Sementara itu, setelah mendengar kata-kata tetua kedua, tetua ketiga dan yang lainnya juga tak percaya. Mereka semua ingin mengangkat kepala untuk melihat seperti apa sebenarnya Xia Fukun, atau lebih tepatnya, naga emas 5 cakar yang legendaris itu. Namun tekanan yang luar biasa mencegah mereka bahkan untuk mengangkat kepala. Apa yang terjadi pada naga-naga itu? Di lapangan, Fei Yang dan tetua Hong tampak agak bingung. Tekanan dari naga emas bercakar 5 hanya berpengaruh pada naga. Mereka hanya merasakan bahwa Xia Fukun telah berubah menjadi Super Saiyan, tetapi mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Saudara Fei Yang, aktifkan susunan teleportasi. Xia Fukun mengirim pesan telepati kepada Fei Yang. Meskipun ia dapat memanggil garis keturunan naga emas 5 cakar untuk sementara waktu, dengan kekuatannya saat ini, sulit untuk mempertahankannya tanpa batas waktu. Jadi, setelah awalnya berniat untuk pamer, Xia Fukun dengan cepat menyadari kenyataan ketika ia menemukan kekuatannya dengan cepat menghilang. Fei yang tidak tahu bagaimana Xia Fukun melakukannya, naga-naga itu, yang bahkan tidak menganggap serius Sekte 9 Neter, benar-benar tak berdaya di hadapannya. Awalnya dia berencana menyarankan agar Xia Fukun memanfaatkan kesempatan ini untuk merebut mayat naga itu, tetapi setelah mendengar kata-kata Xia Fukun, Fei yang tahu bahwa situasi Xia Fukun tidak baik. Dia segera mengaktifkan susunan teleportasi. Melihat Fei Yang dan tetua Hong memasuki susunan teleportasi, Xia Fukun meraung lagi. Kemudian, dalam sekejap, dia melompat ke dalam susunan teleportasi. Bab 130 Penerbangan yang Menyakitkan. Kejadian itu terjadi setelah Xia Fukun dan kelompok Fei yang diteleportasikan dari Lembah Naga. Lembah Naga yang tadinya bergejolak tiba-tiba kembali tenang dalam sekejap. Semua naga tiba-tiba menyadari bahwa tekanan yang sebelumnya menakutkan itu tampaknya telah menghilang. Pada saat itu, tetua kedua dan yang lainnya akhirnya dapat mengangkat kepala mereka. Saudara kedua, apakah itu aura menakutkan dari naga emas bercakar 5? Ras naga belum pernah melihat naga emas bercakar 5 selama 1000 tahun. Bahkan naga emas bercakar 5 dari 1000 tahun yang lalu hanyalah penampakan sesaat, muncul hanya untuk sesaat sebelum menghilang dari dunia ini bersama Raja Naga Tua. Mungkin, mata tetua kedua melirik ke sana kemari, tenggelam dalam pikirannya.
Haruskah kita meninggalkan lembah naga untuk mencari Ziwei? Aku merasa kehadirannya sepertinya telah lenyap dari lembah naga. Tetua kelima berbicara pertama. Tidak terima kasih. Tetua kedua menggelengkan kepalanya. Saat ini, bukan keinginan batinnya akan kekuasaan yang berperan, melainkan, ia teringat apa yang dikatakan Raja Naga Tua kepadanya dan tetua pertama 1000 tahun yang lalu, sebelum ia menghilang. Jika pewaris naga emas bercakar 5 muncul kembali, dunia akan dilanda kekacauan. Xia Fukun tentu saja tidak mengetahui ajaran leluhur ras naga. Dia diteleportasi ke dunia luar bersama Fei Yang dan Tetua Hong. Selain itu, Xia Fukun pingsan begitu berada di luar. Awalnya, Fei Yang ingin melihat apa yang ada di dalam wadah spasial Xia Fukun. Meskipun Xia Fukun mengatakan dia belum mendapatkan sisa-sisa naga itu, Fei Yang merasa bahwa Xia Fukun telah mendapatkannya. Namun, begitu Fei Yang mendekati Xia Fukun, dia merasakan tatapan dingin yang tertuju padanya. Mengikuti tatapan itu, Fei Yang melihat Ziwei dan Ye Qingwan berjalan ke arahnya. Meskipun Fei Yang memiliki bakat tingkat SSS dan dapat mencapai kesuksesan luar biasa dengan pelatihan minimal, dia tidak pernah fokus pada kultivasi, dan karenanya hanya berada di alam asal surgawi setengah langkah. Dan Ziwei, meskipun dia tidak menikmati kultivasi, usianya sudah lebih dari 1000 tahun. Statusnya sebagai binatang iblis tingkat 9 berarti dia dan Tetua Hong tidak mampu menyinggung perasaannya sekarang. Setelah tertawa canggung, Fei Yang memulai. Ini salah paham, salah paham. Kakak Xia Fukun lah yang tiba-tiba mengamuk, dan itulah sebabnya kami bisa melarikan diri dari lembah naga. Aku hanya ingin memeriksa seberapa serius luka kakak Xia Fukun. Mendengar kata-kata Fei Yang, Ye Qingwan dan Ziwei mengangguk. Kalau begitu, Tuan Muda Fei Yang tidak perlu khawatir. Mari kita pamit sekarang. Sambil berbicara, Ye Qingwan menggendong Xia Fukun di punggungnya, lalu bertukar pandang dengan Ziwei, dan kedua sosok itu menghilang di hadapan Fei Yang. Bagaimana kedua orang ini bisa menjadi begitu dekat? Fei Yang sedikit bingung. Tuan Sekte Muda, mengenai perjalanan ke lembah naga ini. Pada saat itulah Tetua Hong angkat bicara. Tetua Hong berpikir bahwa perjalanan ke lembah naga ini mungkin hanya membuang-buang waktu, tetapi Fei Yang hanya tersenyum. Perjalanan itu tidak sia-sia. Mengetahui bahwa ada sosok muda seperti Xia Fukun di dunia ini telah memberi saya motivasi untuk berkultivasi. Kedua, jika sisa-sisa naga itu memang ada pada Xia Fukun, maka saya akan mempercayakannya kepadanya untuk sementara waktu, dan mengambilnya kembali nanti. Selain itu, pada saat itu, Fei Yang menatap babi malaikat di pundaknya. Monster yang jinak dan menggemaskan seperti itu tak ternilai harganya. Tepat saat dia hendak mengelus babi malaikat itu, tiba-tiba, engah, babi malaikat itu berubah menjadi gumpalan asap dan menghilang. Kelopak mata Fei Yang berkedut, dan dia tampak seperti akan meledak karena marah. Pemimpin Sekte Muda, pada saat itu, Tetua Hong dan Fei Yang sama-sama tahu bahwa mereka telah ditipu oleh Xia Fukun. Perjalanan ini benar-benar buang-buang waktu. Fei Yang menggertakkan giginya dan berkata, karena Xia Fukun pingsan, Ye Qingwan dan Ziwei tidak punya pilihan selain membawanya kembali ke hotel tempat mereka menginap sebelumnya. Ye Qingwan tidak mempedulikan pihak Li Qinghe. Lagi pula, Xia Fukun sudah pingsan, jadi mengapa harus repot-repot dengan Li Qinghe? Pelayan hotel itu terkejut ketika melihat Xia Fukun datang lagi. Apa yang terjadi? Mengapa dia pingsan? Apakah dia pergi untuk mengajari seseorang cara bermain catur dan kemudian pingsan? Setelah mendengar ucapan pelayan itu, Ziwei dan Ye Qingwan saling bertukar pandang. Ziwei mengeluarkan sepotong emas seukuran telapak tangan dari gelang ruang angkasanya. Pesan 2 kamar, jangan terlalu banyak bicara. Pelayan itu tercengang ketika melihat bongkahan emas yang dikeluarkan Ziwei. Mereka segera memesan kamar untuk mereka berdua. Namun pada titik ini, keduanya berada dalam dilema. Haruskah Ye Qingwan yang mengurus Xia Fukun, atau haruskah Ziwei yang mengurusnya? Atau kamu bisa melakukannya, adikku? Aku tidak punya banyak pengalaman merawat orang. Ye Qingwan tersipu, teringat saat Chang Yuxuan menarik celana Xia Fukun hingga setengahnya di rumah keluarga Ye, dan tak kuasa menahan diri untuk angkat bicara. Hehe, Kak, itu cuma bercanda. Aku, putri ketiga dari klan naga, tidak tahu cara merawat orang. Kalau begitu, bagaimana kalau kita mengurusnya bersama-sama? Ye Qingwan berpikir sejenak dan menemukan jalan kompromi. Apa yang dikatakan kakakku masuk akal. Ziwei mengangguk cepat. Tak lama kemudian, dengan bantuan gabungan keduanya,
Xia Fukun berhasil dibaringkan di tempat tidur. Haruskah kita membersihkan tubuhnya? Ziwei bertanya pada Ye Qingwan. Kamu ikut, jawab Ye Qingwan. Baiklah. Ziwei menjentikkan jarinya, dan pakaian Xia Fukun langsung menghilang. Ye Qingwan, saudari, mungkin kau tidak tahu, tapi semua naga memang seperti ini. Lihatlah naga-naga yang berubah wujud menjadi tubuh naga, bukankah mereka tidak mengenakan pakaian? Kapan kau pernah melihat naga mengenakan pakaian? Setelah mendengar kata-kata Ziwei, Ye Qingwan terdiam. Apa yang kamu katakan sangat masuk akal. Ziwei tidak terlalu memikirkannya dan menyekat tubuh Xia Fukun, wajahnya sedikit memerah. Adikku, apa yang sedang kau lakukan? Ye Qingwan memperhatikan bahwa Ziwei sedang menatap Xia Fukun dan mau tak mau mengajukan pertanyaan. Bukan apa-apa, bukan apa-apa. Ziwei dengan cepat menjentikkan jarinya dan membantu Xia Fukun mengenakan pakaiannya. Lalu dia berkata kepada Ye Qingwan, "Kakak, ini pertama kalinya aku berada di dunia luar. Apa rencana kakak untuk masa depan?" Setelah mendengar perkataan Ziwei, Ye Qingwan menjelaskan rencana mereka selanjutnya. Xia Fukun, di sisi lain, tidak tahu apa yang baru saja dialaminya. Namun kali ini, tidak seperti saat ia meminjam kekuatan binatang iblis tingkat ke-10, ia hanya terlalu memaksakan diri dan pulih dengan cepat. Xia Fukun sedikit membuka matanya dan menatap Ziwei, yang membelakanginya, dan tatapannya menjadi agak tidak fokus. Meskipun Ziwei memiliki wajah imut dan kekanak-kanakan, karena dia adalah seekor naga, dia memiliki tubuh yang berlekuk dengan pinggang yang sangat kecil sehingga membuat orang ingin memeluknya. Selain itu, rambutnya yang halus dan lembut terurai di belakang kepalanya, dan Xia Fukun langsung terpikat. Di sisi lain, meskipun sosok Ye Qingwan tidak seindah Ziwei, ia memiliki aura segar dan anggun. Seperti bunga teratai putih yang murni, ia membuat orang ingin memanggilnya peri. Jika kedua wanita ini selalu berada di sisinya, maka bibir Xia Fukun sedikit melengkung ke atas, dan tidak jelas apa yang sedang dipikirkannya.